Ini alasannya kenapa aku kurang setuju dengan metode yang kalau anak nangis dibiarin aja sampai diem sendiri. So it's not self-soothing sebenarnya. It's learning that no matter how much you cry, no one will come for you. Dan itu sama kayak anak-anak yang di shut out terus feelingsnya, mau cerita ditolak, and they will learn, no one's interested. Nggak ada yang tertarik untuk dengar perasaan mereka. So why bother untuk ceritain? Dan kalau itu berlanjut terus years, my prediction would be mereka ngerasa kayak nggak ada guna nih hal yang ngeberatin gue di dalam. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial, yaitu Gabriela Santoso. Beliau ini adalah seorang play therapist yang memiliki background studi behavioral studies. Nah, di sini kita ngebahas banyak kiat-kiat yang bisa dipakai oleh guru musik di kelasnya untuk menghadapi anak-anak. Yuk, langsung aja disimak. Satu. Selamat pagi, Gabriela Santoso. Pagi, Gili. How are you? Doing great. Oh, Thank you. How that's about great. you? I'm great too. Thanks for asking. Anyways, thank you banget ya, Gaby, udah bersedia jadi narsum di IMU pagi-pagi gini. Aku juga thank you nih udah diundang buat ngobrol. I'm sure it's gonna be Sama-sama. a very lovely talk with you. Thank you, thank you. Gaby, pengen nanya-nanya nih. Ini aku lihat profil kamu nih. Kamu tuh seorang terapis sekaligus coach. And the thing is, you took behavioral studies and communication as your major. It was my dream. It was my dream. Loh, kok jadi kayak layangan putus ya? Yeah, it was my dream. Anyways, jadi pengen nanya nih, nih kamu udah belajar begitu banyak tentang behavioral studies. Gimana sih supaya seorang anak bisa memiliki kemampuan mengekspresikan diri and aware with their own feelings? Oke, so pertanyaan Gili ada dua ya. Yang satu aware, yang satu express. Hmm. Nah, kalau untuk aware, itu kita bisa bantu dengan yang namanya reflection. Jadi misalnya, how old is the child that you're thinking of? Kayak sebut aja umurnya. Kira-kira umur berapa di otakmu? About about 4 to 7. 4 to 7? Oke, Yeah. let's say 4. 4 kan masih lumayan uh, kemampuan untuk bicara, ekspresi, menjelaskan perasaan dia kan mungkin belum begitu tinggi. Dan mungkin kita bisa ngelihat dia misalnya banting bonekanya atau banting mobil-mobilannya. And then we can reflect on that behavior rather than kayak, ih nakal ngapain sih banting-banting. Nah, that's like scolding kan. Tapi kalau kita bilang, oh aku lihat kamu banting mainan kamu, what's wrong gitu, ada apa, kamu ngerasa Hmm. apa. I see you're screaming and crying, kelihatannya kamu kayak lagi kesel ya, lagi marah. And then we give them enough time untuk kayak, gue marah nggak ya, gue lagi ngerasa apa nih. And then chances are dia bisa lebih calm down, dan kalau dia udah ada kemampuan untuk express itu, dia akan bilang, iya aku marah, atau aku nggak senang, atau aku maunya makan bukan main sekarang misalnya, atau aku maunya main sama ini bukan sama kamu. Nah, so they will express, aware dulu and barusan express. Tapi special note for the expression, seseorang akan mengekspresikan perasaannya saat dia merasa aman dan punya ruang untuk berekspresi, no matter how old. Misalnya nih, kita lagi bete banget, Gini lagi bete banget terus mau curhat ke aku misalnya. Kamu udah datang dengan kayak, gue mau curhat nih, gue bete banget nih, baru kejadian. And then you see me kayak lagi sibuk telepon terus dan lagi kayak ngetik semuanya. I guess you would kind of back down dan ngerasa this is not the time for me to talk, to express all my feelings. Nah, sama kayak anak-anak juga. Kalau dia ngelihat kita hadir, kita siap nampung dia, dan chances are dia ngomong, kita nggak bakal ngomelin atau ngeledek dia, they will open up. Tapi kalau dia ngerasa kita main HP, kita bakalan marah sama dia, there's no space for them to express their feelings. Dalam space mereka sama kita itu kayak nggak ada tempat buat perasaan mereka. They will not express it.
So I guess kalau Gili nanya apa yang bisa membuat seorang anak aware and express, itu adalah space dulu dan juga reflection kita. How we What's respond to them. Yep. what's the worst thing could happen to a kid kalau mereka tuh nggak dikasih space itu dari kecil? Hmm. Ini alasannya kenapa aku kurang setuju dengan metode yang kalau anak nangis dibiarin aja sampai diam sendiri. So it's not self-soothing sebenarnya. It's learning that no matter how much you cry, no one will come for you. Dan itu sama kayak anak-anak yang di shut out terus feelingsnya, mau cerita ditolak, and they will learn, no one's interested. Gak ada yang tertarik untuk dengar perasaan mereka. So why bother untuk ceritain? Dan kalau itu berlanjut terus years, my prediction would be mereka ngerasa kayak nggak ada guna nih hal yang ngeberatin gue di dalam. Let's just discard them all together, yang sebenarnya mustahil. Tapi mereka Hmm. nggak mau in tune sama perasaan mereka. And that would create a lot of problems growing up Such and as, growing um, karena nggak dilihat, cuma karena nggak dilihat, bukannya berarti nggak ada kan Gil? All those yes. emotions. Hmm. Dan karena nggak terbiasa duduk dengan diri mereka sendiri, melihat emosinya mereka, jadi mereka nggak tahu how to process and how to control. Nah itu bisa anger management issues, juga depression, dan anxiety, karena ada sesuatu yang eating them from the inside, kayak Hmm. cemas, apa yang mereka tadinya nggak mau pay attention to, but it's there. Dan jadi out of touch sama feelingsnya. Too hard on themselves, jadi unrealistic expectations. Nggak bisa lah manusia jadi robot. Hmm. So Hmm. yeah, Hmm. Hmm. a Hmm. lot of problems could come up. I can relate sih. Oh, I see you nodding and smiling, so you related to it, yeah. I can relate sih. I see. Aduh, ini note buat teman-teman imu di sini ya, untuk yang udah punya anak atau yang punya murid, tolong didengarkan pesan dari Ibu Gebi ini, penting banget. Aduh, bener-bener. Terus ya balik lagi ke tadi yang aku pesan buat teman-teman imu di sini. Ada kiat-kiat tertentu nggak sih yang bisa dilakuin sama guru gitu, terutama kalau yang di sini kan teman-teman imu banyak kan guru musik ya, Hmm, buat bisa bantu anak didiknya tuh bisa mencapai goal yang tadi seperti Gebi, yang udah Gebi sebut tadi. hmm. Ini mungkin terdengar klise, Mm-mm. tapi kita nggak bisa tolong orang lain sebelum kita tolong diri kita sendiri dulu. So Oke. especially now, I can only imagine how hard it must be for everyone, including you, Oke. including me, untuk bertahan dan hang on. Dan mungkin kepala kita itu penuh dengan persoalan kita sendiri, perasaan kita, pemikiran-pemikiran kita. Nah, if you want to give space to anyone, apalagi seorang anak kecil yang biasanya sensitif, just make sure kita sendiri udah oxygen mask kita on sebelum kita bantuin mereka. That means kita udah tahu how to self-care, kita udah tahu how to empty ourselves from those anxiety, fear, semuanya perasaan itu, and just be present for when you are teaching the child. Jadi misalnya berapa? 45 menit, 1 jam. Nah, make sure tuh udah bisa bener-bener present body and mind semuanya untuk anak itu. Gunanya apa? Ya, untuk kasih mereka space dan untuk bisa alert dan untuk merespon dengan benar. Kalau kita nggak alert, istilahnya baterai kita nggak full, kita nggak alert, kan pasti kita juga susah kan untuk merespon dengan apa tuh, Tepat tepat. di Iya. saat situasi Mm-mm. yang tepat gitu ya. Nah, yang jadi Mm-mm. pertanyaan lagi, aduh gila, banyak banget pertanyaan di kepala gue. eh Gini loh, jadi guru buat be present and understand all these things itu nggak mudah, ya kan? Untuk mengerti Pasti. dirinya sendiri dulu dan sebagainya. It took me years to be in this kind of state, Hmm. ya kan? It took me years karena aku bisa resonate sama teman-teman di sini juga. Banyak yang jadi guru ya karena menganggap guru itu adalah salah satu pilihan profesi.
Hmm. untuk menyambung hidupnya ke depan. Hmm. You get what I mean, right? Yep. Jadi bukannya oke, I'm mindful now, I've done my healing journey, gue mau jadi guru gitu. Tapi banyak Hmm. banget di antara kita gitu eh, menganggap guru ini ya sebagai profesi pilihan. Hmm. Dan ketika dealing with those kids yang sensitif and belum belum stabil, otomatis dengan emosi gitu.